Sesaat lagi kita saksikan Kultum Ramadan yang akan dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini tanggal 17 Ramadan berkaitan dan bersama pada tanggal 17 Agustus, tentu hari ini mengingatkan kita kepada peristiwa besar bagi bangsa dan negara Indonesia ini, yaitu diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berdasarkan sejarah saat itu pun rakyat Indonesia masih di tengah berada di bulan suci Ramadan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara masalah kemerdekaan, maka sesungguhnya puasa di bulan Ramadan ini pun memberikan kemerdekaan untuk orang-orang yang berpuasa, tentunya kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dia mengatakan bahwasannya ketika Ramadan hampir tiba, maka sudah diadakan persiapan-persiapan. Ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian berseru seorang malaikat ketika Ramadan datang, ya bahiyal khair abasyir, kata para malaikat, wahai orang-orang pecinta kebaikan, abasyir, bagimu ada kabar gembira dan bergembiralah kamu semuanya. Atau sebaliknya, wa ya bahiyal syar aksyir, kata malaikat, wahai para pencinta kejahatan, hentikanlah perbuatan maksiatmu. Maka kemerdekaan yang pertama yang diperoleh manusia-manusia yang berpuasa adalah sebuah kemerdekaan, kenyamanan, dan kebebasan dari belenggu-belenggu api neraka. Karena Allah menyatakan ketika Ramadan datang, ditutup semua pintu-pintu neraka itu. Kemudian apa yang dibuka? Yang dibuka adalah pintu-pintu surga. Sebuah tawaran kenikmatan, sebuah tawaran kemerdekaan buat shaimin dan shaimat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika manusia-manusia muslim melakukan dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka perbuatannya itu, praktek ketaatannya kepada Allah itulah yang membuat pintu neraka tertutup bagi dirinya. Ketika pintu neraka tertutup bagi dirinya, maka secara otomatis pintu surga akan terbuka lebar, karena surga merindukan orang-orang yang berpuasa ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan dalam surga itu ada pintu khusus, kata Nabi, yang disebutkan dengan Babur Royan. Tidak akan masuk lewat pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa, karena pada saatnya nanti berseru pintu ini, kata pintu ini, wahai orang-orang yang berpuasa, aku mencarimu. Di manakah engkau berada? Aku sedang mencarimu. Masuklah engkau beramai-ramai dariku. Maka ketika orang yang terakhir dari orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam pintu ini, maka pintu ini akan tertutup. Kenapa? Karena pintu ini cuma disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya yang Allah berikan melalui momen puasa bulan Ramadan ini. Kemudian kemerdekaan yang kedua yang Allah berikan lewat ibadah Ramadan ini adalah
kemerdekaan manusia dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk, yang senantiasa menggodanya kapanpun dan dimanapun. Tetapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah setan-setan itu dibelenggu, dikerangkang oleh Allah secara fisik sehingga dia tidak mampu bergerak kemana saja, kesini kemari akibat dari belenggu itu? Tidak, bukan itu maksudnya. Karena yang dimaksud setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, di mana di bulan ini dia tunduk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Segala macam godaan nafsu dia tinggalkan, dia tahan, dia tahan keinginan buruknya. Maka inilah yang membuat setan menjadi kehilangan ruang gerak untuk menggoda orang yang berpuasa itu. Maka kalau begini definisinya, maka benar saja ketika setan-setan itu turun saja menggoda orang yang tidak berpuasa ketika Ramadan datang, puasa datang, bukan berarti semua manusia akan lepas dari godaan setan ini. Akan tetapi yang membuat setan terbelenggu hanyalah ibadah-ibadah yang berpuasa itu. Maka jangan heran ketika banyak kita temui bulan Ramadan datang, puasa datang, banyak juga orang-orang lain yang melakukan maksiat itu, yang membuat hati saya menjadi sedih, membuat hati saya menjadi miris. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Alangkah merasa jagonya manusia itu ketika di bulan-bulan sebelumnya dia tidak pernah menunjukkan kecongkakannya, minum, merokok. Tetapi ketika Ramadan datang, di tempat-tempat umum dengan sengaja menumpahkan botol air minum yang secara bersama-sama dia tidak malu-malu menunjukkan kepada orang lain. Bahkan saya lihat di wajahnya ada tanda-tanda kebanggaan dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesombongannya itu. Apa yang bisa dikembangkan oleh manusia? Apa yang bisa dikembangkan oleh manusia? Kebesarannya hanya milik Allah. Ketika Allah menghendaki celaka bagi manusia itu, maka Allah cuman mengatakan kun saja, jadilah. Maka fayakun, maka jadilah. Allah punya kehendak, Allah punya kuasa atas segala sesuatu yang dilakukannya. Maka dari itu para hadirin sekalian yang berbahagia, ketika Allah memberikan kemerdekaan yang begitu rupa kepada kita, ketika Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita, bukan hanya kebebasan sementara, akan tetapi kebebasan yang begitu hakiki, yang kebebasan surga yang kita nikmati nanti. Maka dari itu, mari sama-sama kita jaga, kita rawat kemerdekaan dan kebebasan yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Semoga bersama kita menjaganya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.